Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Arya Priani dengan NIM 78. Izin untuk mengikuti sekilas nih dokter. Baik, jika begitu saya izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, nama saya Dr. Arya Priani, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Baik ayah dan bunda, apakah benar dengan adik-adik? Jika benar, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada adik-adik, mulai dari kepala hingga kaki. Apakah ayah dan bunda bersedia? Jika bersedia, izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu, ya ayah dan bunda. Usahakan cuci tangan terlebih dahulu sebelum berkontak langsung dengan pasien. Setelah cuci tangan, jangan lupa menggunakan handscoon. Setelah itu, kita memposisikan pasien senyaman mungkin dengan posisi kita di sebelah kanan pasien. Langsung saja kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu. Kita melakukan pemeriksaan kesadaran, apakah kesadaran kosmetis, apakah tidak. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan TTV-nya untuk ketegangan darahnya, lalu respirasi rate, heart rate, dan nadi normal atau tidak. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan kepala dan wajah, apakah ditemukan normosefal ataukah brachiosefal, kemudian apakah ada benjolan dan hematom di kepala. Lalu jangan lupa untuk mengukur kepala pasien. Normalnya untuk bayi laki-laki itu di 42 sampai 47 cm. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian mata, apakah ada sklera ekterik, apakah ada konjungtiva anemis, bagaimana pupilnya, apakah ada strabimus, apakah ada hematom. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian hidung, apakah ada discord atau tidak, apakah ada nafas cuping atau tidak. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan mulut, apakah ada stenosis atau tidak, apakah ada mukosa mulut basah atau tidak, apakah ada gigi karies atau tidak. Lalu apakah ada celah pada palatum. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian telinga, apakah telinganya berbentuk normal atau sekret. Kemudian apakah ada pembesaran. Lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian leher, apakah ada pembesaran limfa pada leher. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan torak, apakah untuk pemeriksaan torak kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Untuk inspeksinya, apakah ada pergerakan lapang pada dada, apakah dada kanan dan kirinya sama atau tidak. Untuk di bagian dada apakah ada scars atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan palpasi pada bayi itu sangat sulit, jadi sangat jarang melakukan palpasi pada bayi. Kemudian perkusi. Setelah melakukan perkusi, kita lanjutkan dengan auskultasi. Apakah vaskular atau tidak. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan abdomen. Yang pertama itu kita akan melakukan inspeksi, apakah ada sphincter nephri, apakah ada hematom. Lalu kita lanjutkan dengan auskultasi. Baik, setelah melakukan auskultasi, kita akan melakukan palpasi. Apakah ada pembesaran pada torak atau pembesaran pada hepar atau tidak. Lalu kita akan untuk melakukan pemeriksaan palpasi, kita usahakan
kaki pasien ditekuk. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ginjal atau balotemen. Kita akan melakukan pemeriksaan perkusi, timpani atau tidak. Dilanjutkan kita akan melakukan pemeriksaan genitalial, apakah ada penis, apakah ada vagina, bagaimana prepesiumnya, bagaimana oriprepesiumnya, lalu bagaimana uretra esternumnya. Baik, jika pemeriksaan telah selesai, baik ayah dan bunda, pemeriksaan telah selesai. Untuk kondisi Adi semuanya normal, yang berarti Adi sehat. Baik ayah dan bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu bagi ayah dan bunda. Baik dokter, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.